Jadi begitulah hadiah perdamaian dicapai melalui prestasi-prestasi, dan dua presiden Indonesia tanpa prestasi apapun pernah mimpi pribadi, ambisi pribadi, watak angkara murka pribadi untuk mendapat hadiah Nobel perdamaian. Ya sudahlah, sonolah, lupa, orang akan lupa itu, dan kau akan dilupakan oleh orang. Begitu Bung, hadiah Nobel itu keluar dari keringat, keluar dari komitmen, keluar dari kerja keras, keluar dari pemikiran keras, pemikiran teoritik, pemikiran kemanusiaan. Ya Bung, salam Bung, salam. Dan sesudah itu kalam. Kalam itu namanya Sumpah Rakyat Indonesia. Satu, berbangsa satu. Bangsa yang menyalakan tradisi, mengadili mantan presiden atau mantan wakil presiden dan keluarganya yang korup. Tidak usah saya ulang. Dua, bertanah air satu. Tanah air yang bebas dari tindak kriminal, dari korupsi, dari pelanggaran etika dan moralitas bangsa. Meskipun orang hanya melanggar etika dan melanggar moralitas, ini harus dihukum. Dan hukumannya itu mestinya lebih tinggi lagi. Moralitas dan etika itu derajatnya lebih tinggi dari pasal-pasal, tapi bagaimana pelaksanaannya saya tidak tahu. Saya bukan ahli hukum. Jadi ini terserah di tangan para ahli hukum. Nomor 3, berbahasa satu. Bahasa yang melawan musuh kemanusiaan dan keadilan. Nah, bahasa kita, bahasa Indonesia itu bukan hanya bicara tata bahasa, bukan hanya ungkapan sopan santun dan tata krama, tapi bahasa Indonesia itu juga mengandung kekuatan perlawanan. Di dalam bahasa itu perlawanan. Siapa yang dilawan? Ya mereka yang durjana, yang baik-baik jangan Bung. Orang baik-baik dimuliakan. Kira-kira macam begitu Bung. Ya Bung, sesudah membicarakan Sumpah Rakyat Indonesia, sumpah yang kita bacakan bersama, ini kita mau bicara tentang hadiah Nobel, penghargaan Nobel di bidang kesusastraan. Ada Bung, mari kita cek. Nobel di bidang kesusastraan itu pernah diterima oleh seorang tokoh namanya Orhan Pamuk. Orhan Pamuk sebagai sastrawan itu hidupnya tidak terlalu mudah Bung. Banyak kesulitan di bidang ekonomi. Maka beliau dapatlah hadiah Nobel itu bidang sastra, dan kehidupannya makin moncer kira-kira begitu. Tapi waktu wartawan berkali-kali datang ke rumahnya sesudah beliau mendapatkan hadiah Nobel kesusastraan, beliau marah. Kalian sekarang
menganggap saya penting dan tiap saat ingin wawancara. Ketika saya melarat-rat, tidak ada dari kalian yang datang untuk bertanya. Jadi pertanyaannya, yang baru akan bertanya, diusir Bung, tidak mau. Orhan Pamuk tidak ingin dibikin lebih populer lagi oleh media. Tidak ingin. Jadi beliau mendapat hadiah Nobel kesusastraan ini juga tidak terlalu membangga-banggakan dirinya, Bung. Tidak membanggakan dirinya. Ini bidang sastra. Ada namanya Yunus, Muhammad Yunus. Itu membangun perbankan untuk kaum melarat, membangun sistem perbankan dan keuangan mikro. Perbankan dan keuangan mikro untuk kaum melarat. Mereka boleh meminjam uang di bank itu tanpa jaminan apapun. Dan tidak perlulah seperti di negeri kita, suruh membawa KTP, suruh membawa segala rupa. Tidak, Bung. Orang melarat harus dimuliakan dan diberi dukungan, diberi pelayanan. Ya begitulah Muhammad Yunus. Dari urusan-urusan yang namanya microfinance and banking system, itu beliau kabarnya antara lain belajar dari tempat kita. Tentu bukan belajar dari cara perbankan kita dan pemerintah kita melayani kaum melarat, bukan. Beliau mempelajari bagaimana perbankan di tanah air, rakyat itu dapat pinjam apa tidak, bagaimana keuangan mikro di tanah air, apakah rakyat diperlakukan agak cukup baik, apa tidak, dan sebagainya. Itu the wisdom dari temuan-temuan lapangannya, selain dari Bangladesh sendiri, itu dari tanah air kita. Kabarnya begitu, Bung. Nah, beliau membangun suatu banking system dan microfinance system untuk rakyat, untuk melayani, dan beliau, Bung, mendapat hadiah Nobel, penghargaan Nobel dalam bidang perdamaian. Wah, ini keren sekali, Bung Yunus ini. Keren. Namanya hadiah Nobel perdamaian. Ya itu ya urusannya tidak menyelesaikan konflik, tidak menyelesaikan peperangan, tidak menyelesaikan bedil-bedilan, tapi menyelesaikan sesuatu peperangan akut yang berat sekali bagi rakyat, dan rakyat dibebaskan dari keruwetan-keruwetan itu. Bung, itu namanya Muhammad Yunus. Keren, Bung, ada jasanya. Orang ini punya jasa konkret. Dan kalau Anda ingin tahu yang lain, itu ada, Bung. Ini orang Amerika ini. Orang Amerika juga mendapat hadiah Nobel. Bukan sastra, tapi karena lirik-lirik lagunya itu masih sangat berpengaruh sampai saat ini. Saya tidak tahu, Bung, zaman saya muda, itu lagu itu sudah populer, lagu-lagunya sudah populer. Jadi itu zaman saya mahasiswa. Barangkali zaman saya sebelumnya itu beliau sudah populer. Namanya Bob Dylan. Bob Dylan, Bung. Dan Bob Dylan tidak begitu berbahagia mendapat hadiah Nobel ini. Mungkin
beliau mendapat kritik atau panitia Nobel yang memutuskan hadiah untuk Bob Dylan ini mungkin dikritik, mungkin menimbulkan ketegangan di antara panitia atau apa, saya tidak tahu mengenai hal itu, tapi Dylan tidak senang. Kalau kepadanya ditanyakan persoalan-persoalan hadiah Nobel, dia mengelak, Bung. Nah, dia nggak mau jawab. Nah, gimana ada pertanyaan nggak mau jawab? Ini jawabnya ada pada lagunya, Bung. Nah, ada pada lagunya. Ini begini, itu lirik saja, sepotong lirik, bukan seluruh lirik. How many roads must a man walk down before we call him a man? Ini dia kalau main gitu. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must cannonball fly before they forever bend? Nah, itu pertanyaan mengenai Nobel itu dia nggak jawab. Jawabnya apa, Bung? Ya seperti lagunya. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Dan lirik yang kedua itu ada, Bung. Tidak usah dilakukan. Ini cuma bunyi, how many years can a mountain exist before it washed to the sea? Wah. Dua, how many years can some people exist before they lot to be free? How many times must a man look up before he can see the sky? Dan jawabnya, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bung, lagunya sederhana. Ketika pertama kali saya nyanyikan ini pada cucu saya yang kedua, cucu saya itu bilang, itu waktu itu dia masih SD. Namanya Bian. Kong, kok semuanya mulai dari how many? Gitu dia anak kecil. Kok mulai dari how many? Ya gitu. Ya, itulah tangkapan anak kecil. Dan begitu, Bung, ada lirik yang ketiga, mungkin itu tidak begitu penting bagi kita untuk kita lakukan. Anda kan bisa nyari lagu itu sendiri. Satu lagunya udah kita nyanyikan, lirik yang kedua sudah kita ungkapkan begitu rupa, dan yang ketiga tidak usah. Sekarang kita simpulkan dari tokoh-tokoh itu. Ada Amartya Sen. Jangan lupa Amartya Sen, Bung, pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi. Tahu, Bung, Amartya Sen itu rektor di di Inggris nanti dulu. Dia menjadi rektor di situ, dan pada suatu hari dia keluar dari pesawat dan mau keluar dari airport, mesti tunjukkan dia punya paspor dan sebagainya. Dan di situ ditulis alamatnya, itu alamat rektor. Nanti dulu ya, universitasnya tadi tidak saya pikir, jadi baru ingat sekarang bahwa harusnya diungkap, tapi saya tidak ingat lagi. Sudah. Apa, Bung? Petugas bea cukai itu katanya, so you are a friend of the rector, gitu. Dan Amartya Sen, Bung, Amartya Sen hanya tersenyum, dan di sepanjang jalan pulang, how can I be a friend of myself? Jadi dia ini orang India, ya bukan orang putih. Jadi orang-orang yang rasis itu selalu memandang orang yang tidak putih kulitnya itu rendah, Bung. Dipandang rendah. Tidak mungkin jadi rektor padahal beliau rektor.
Alamannya di rumah rektor, cuma ditanya, oh jadi kamu itu temannya rektor. Begitu. Lalu Amartya Sen itu tersenyum-senyum, ya senyum kecut lah. How can I be a friend of myself? Bagaimana bisa saya menjadi teman bagi diri saya sendiri? Sesudah itu, Bung, dia menulis sebuah buku. Beliau ekonom, tapi tulisan-tulisannya di luar bidang ekonomi itu banyak sekali. Dan hebat-hebat. Satu yang tergolong hebat meskipun bukunya tipis sekali, itu namanya Identity. Itu Identity itu dirumus sesudah dia punya identitas tidak diakui di Heathrow, Airport Heathrow, London. Nah itu identitas gue nggak diakui. Nah begitulah, Bung, orang-orang yang punya jasa sangat-sangat besar mendapat Nobel, aneka macam Nobel. Sekarang ini Prabowo, Bung, Prabowo, Presiden, Bung, ngimpi-impi supaya dapat Nobel. Nanti dulu, Bung. Sebelum Prabowo, dulu itu ada namanya Habibie. Yaitu, Bung, Habibie. Itu memberi kesempatan Timor Leste, Timor Timur dulu namanya, dan sesudah mereka merdekalah diberi kesempatan untuk menentukan nasib sendiri. Ya, macam begitu, silakan. Timor Timur boleh menentukan nasib sendiri, ingin ikut Indonesia, apa ingin merdeka. Ya jelaslah merdeka lah. Gila, Pak, suruh ikut kayak negeri begini. Mereka merdeka, meskipun belakang hari mereka mengalami kesukaran hidup, ya tidak masalah, tapi mereka itu paling tidak merdeka dari campur tangan pemerintahan yang kayak begini. Nah, Habibie, Bung, tempo hari itu dikutuk banyak kalangan. Kalian tidak pernah mengerti persoalan ini. Dikutuk banyak kalangan, disesali, barangkali terutama kalangan militer yang bertaruh nyawa di sana, yang banyak wafat, banyak gugur, banyak yang luka di sana. Dan tiba-tiba begitu kemenangan diperoleh, lalu mereka lepaskan. Itu katanya ada ambisi supaya Habibie dapat hadiah Nobel perdamaian. Begitu isu politik pada saat itu. Dan itu di backup oleh orang-orang Ijmi. Orang-orang Ijmi, beberapa di antaranya ya macam Termul sekarang ini, beberapa menjadi Termul macam gitu, seorang laki-laki yang mempengaruhi, memprovokasi Habibie supaya melepaskan Timor Timur itu, silahkan, nanti akan dapat hadiah Nobel perdamaian. Itu nggak ada jasanya, Bung, tapi dikarang-karang supaya dapat. Ya nggak dapat lah. Memang Nobel itu bangsanya penghargaan RT RW begitu. Kagak. Prabowo pun begitu, Bung. Prabowo itu jasanya apa, Wok? Jasanya apa? Kau punya jasa apa coba? Mau membayangkan hadiah Nobel. Apaan jasamu? Nyulik? Membangun pemerintahan amburadul? Apa Anda mengira bahwa kabinet amburadul memungkinkan mendapat hadiah Nobel? Kalau amburadul ini dapat hadiah Nobel, mungkin bisa, tapi kan nggak ada, Bung. Orang di tingkat dunia yang tidak waras memberi hadiah perdamaian untuk orang amburadul, tidak ada. Jadi begitulah hadiah perdamaian dicapai melalui prestasi-prestasi, dan dua presiden Indonesia tanpa prestasi apapun pernah bermimpi
bermimpi-mimpi, mimpi-mimpi pribadi, ambisi-ambisi pribadi, watak angkara murka pribadi untuk mendapat hadiah Nobel perdamaian. Ya sudahlah, sonolah, lupa, orang akan lupa itu dan kau akan dilupakan oleh orang. Begitu Bung, hadiah Nobel itu keluar dari keringat, keluar dari komitmen, keluar dari kerja keras, keluar dari pemikiran keras, pemikiran teoritik, pemikiran kemanusiaan, dan lirik-lirik lagu yang penuh menyentuh rasa kemanusiaan. Ya begitu. Gitu Bung, salam dari TV Anak Bangsa.